Saya reporter Syahida mengabarkan langsung dari pengadilan negeri, di mana kasus pembunuhan terdakwa Fakih sedang diproses. Pengadilan ini sangat menarik publik. Pemirsa, mari kita masuk ke dalam. Sidang hari ini akan membahas perkara pembunuhan saudara Nabi dengan terdakwa Fakih dengan nomor kasus 123 garing PND titik B garing 2024 garing PND. Sebelum dibuka, mari hadirin sekalian forum untuk berdiri dan berdoa. Berdoa selesai. Jaksa, apakah Anda siap untuk memulai pembacaan dakwaan? Kami siap. Baik, silakan mulai dengan membacakan dakwaan. Terima kasih Yang Mulia. Saya Nurfat, Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, terdakwa Fakih dengan nama lengkap Muhammad Fakih Fawaz dengan pekerjaan guru mengaji dan alamat Tol Polemo didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pembunuhan terjadi pada tanggal 15 Mei 2024 di Desa Harapan, Kecamatan Kaliteriaja, Kabupaten Bandung. Sekian. Saya, Jaksa Alfira, berdasarkan bukti yang ada berupa pisau badik, termasuk hasil otopsi dan kesaksian saksi mata, terdakwa diduga telah melakukan pembunuhan tersebut dengan niat dan perencanaan. Dengan ini, kami memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dakwaan kami. Sekian. Untuk maju ke depan. Yang Mulia, kami akan membantah dakwaan ini dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Kami akan menghadirkan bukti dan saksi untuk mendukung pembelaan kami. Baik, saksi mata Saudari Irina dan Saudari Nisa harus segera maju. Nisa, apa yang kalian saksikan pada malam kejadian? Saya saksi Nisa. Saya melihat Fakih memegang pisau. Setelah itu dia mengejar saudara Nabil, dan Nabil pun yang jatuh. Setelah Nabil terjatuh, Fakih pun meninggalkan tempat kejadian. Terdakwa, coba jelaskan bagaimana kejadian pada malam 15 Mei 2024 tersebut. Ya, waktu pada kejadian itu tepatnya pada malam hari. Setelah saya pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat. Apakah Anda mengetahui bagaimana korban bisa terluka parah pada waktu itu? Ya, saya mengetahui kenapa korban bisa terluka parah yang dijelaskan tadi, karena korban di situ terus melawan saya dan saya terus menusuk korban supaya korban bisa langsung hilang nyawanya, karena dia terus mau menusuk saya dan saya terus menghindarinya. Dan kalau saya tidak membunuh korban pada saat itu, mungkin saya akan mati di tempat. Mungkin itu biasa. Saudara Hidayat dan saudarinya persilakan untuk maju. Sebelum memberikan keterangan, dan saudarinya, tolong jelaskan hasil otopsi terhadap korban. Yang Mulia, saya adalah ahli forensik yang melakukan otopsi.
apakah ada kemungkinan bahwa luka tersebut berasal dari senjata tajam serang yang dimiliki oleh terdakwa? Sebagian besar luka ini konsisten dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau atau benda tajam serupa. Terima kasih. Yang mulia, kami yakin bahwa bukti dan kesaksian yang ada sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Kami meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang setimpal. Sekian dari saya. Anggota Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, serta hadirin yang terhormat, saya mewakili terdakwa Fakih dalam pembelaan ini. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan bahwa terdakwa Fakih tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan yang dialamatkan kepadanya. Terdakwa berada di lokasi kejadian pada malam itu, namun tidak ada bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa yang menunjukkan bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban Nabil. Mari kita tinjau kembali bukti yang telah disampaikan oleh pihak penuntut. Hasil otopsi dan jejak DNA memang menunjukkan kehadiran terdakwa di tempat kejadian, tetapi ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan. Jejak DNA bisa saja ditemukan karena terdakwa dan korban mengenal satu sama lain. Selanjutnya, saksi mata Rina dan Nisa menyatakan bahwa mereka melihat terdakwa di lokasi kejadian dan berargumen dengan korban. Namun, argumen ini tidak serta-merta membuktikan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan. Argumen atau perdebatan bisa terjadi di mana saja dan tidak selalu berujung pada tindakan kriminal. Selain itu, kami juga ingin menekankan bahwa tidak ada saksi yang melihat langsung tindakan pembunuhan itu. Semua bukti yang diajukan bersifat tidak langsung dan tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan sengaja. Dalam pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Dalam kasus ini, alat bukti yang ada belum cukup untuk memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan kembali semua bukti dan keterangan yang ada dengan seksama, serta memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Kami yakin bahwa terdakwa Fakih tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala tuduhan. Demikian pembelaan kami. Semoga keadilan dapat ditegakkan. Terima kasih yang mulia. Yang menangani kasus ini, Saudara Tawakal dan Saudari Hinda harap segera maju. Pada terdakwa Fakih terdapat noda darah pada pakaiannya. Saya Indah yang menangani kasus ini. Selain itu, saya bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Kami menemukan pisau yang berlumuran darah tidak jauh dari tempat korban tergeletak. Pisau tersebut kami serahkan kepada tim forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Terima kasih.